selamat pagi anak-anakku semua, siswa kelas 1 SD dan kelas 2. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Bertemu lagi di program Guru Mengajar, Belajar dari Rumah, PGRI Salatiga, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pagi hari ini kalian akan belajar bersama Ibu Herlina Intan Kasih Permata SPD dari SD Sidorejo Lor 06 Salatiga yang nanti akan belajar materi tema 6, subtema 3 dan 4, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku dan membilang benda hingga 99. Selanjutnya nanti kelas 2 akan belajar dengan Ibu Restu Mustika Dewi SPD dari SJ Cebongan 03. Nah, kalian akan belajar tema 6, subtema 4, kalimat tanya, dan membandingkan berat benda. Apakah kalian sekarang sudah siap untuk belajar? Sudah mandi? Sudah makan? Sudah menyiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, mari kita mulai. Silahkan Bu Intan untuk bersamai siswa kelas 1. Silahkan Ibu Intan. Terima kasih Bu Katarina. Halo anak-anak kelas 1 semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program belajar dari rumah yang diselenggarakan oleh PGRI Kota Salatiga, Dinas Pendidikan Kota Salatiga, dan KKG ITC Kota Salatiga. Senang sekali nih anak-anak, pagi ini saya dan Bu Tika masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dengan anak-anak. Nah, apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, selalu ceria. Ceria selalu anak-anak ya. Dan tentu kita sudah menunggu-nunggu program yang belajar seperti ini. Jadi kita tahu belajar bisa dari mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Sehingga wawasan anak-anak akan bertambah luas. Nah anak-anak, sebelum kita mulai untuk belajar hari ini, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anak diberikan kemudahan untuk memahaminya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, semangat anak-anak ya untuk belajar hari ini ya. Siswa kelas 1 dan 2, ceria. Coba sekali lagi, siswa kelas 1 dan 2, ceria. Nah, dengan ceria selalu semangat anak-anak ya. Nah, sebelum kita nanti akan masuk ke materi, Bu Intan memiliki sebuah cerita ini nanti. Nah, sebelumnya masih ingat ya, nama saya Bu Intan. Saya mengajar di SD Sidorejo Lor 6 Kota Salatiga. Anak-anak bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Intan. Nah, minggu kemarin bertemu, sekarang kita bertemu kembali. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, nah, ada sebuah cerita nih. Hari ini Adi, Beni, dan Tora pulang sekolah bersama. Nah, anak-anak juga ya, biasa ya kita pulang sekolah bersama-sama dengan teman. Yang penting ketika pulang dari sekolah, berhati-hati saat berada di jalan jika memang anak-anak tidak dijemput oleh bapak atau ibu. Nah, kenalan ya, ini Tora, ini Beni, dan ini Adi. Mereka bertiga bersahabat anak-anak ya. Nah, mereka berdiskusi tentang rencana bermain sore nanti. Karena sore mereka biasa bermain bersama. Kalau minggu lalu mereka bermain di rumahnya Beni, sekarang mereka mau bermain pada sore hari nanti.
Nah, Adi bilang, bagaimana kalau kita berenang? Kemudian Beni menjawab, jangan kita ke taman bermain saja ya. Aku setuju dengan Beni, ada banyak mainan di sana. Nah, anak-anak juga senang ya bermain ya. Kalau ada teman bermain, tentu banyak sekali permainan ada di sana. Nanti kita akan lihat anak-anak. Baiklah teman, kita ke taman bermain nanti sore ya. Oke Dik, aku nanti ke sana naik sepeda. Sampai jumpa nanti ya Adi dan Beni. Nah, kalau kita perhatikan ya anak-anak ya, kita kalau pulang sekolah, baju masih harus selalu rapi seperti ini. Ya, masih harus selalu masuk di dalam celana, jangan sampai kita berangkat rapi, pulang berantakan. Nah, jangan. Jadi berangkat ganteng dan cantik, pulang juga harus tetap rapi, ganteng dan cantik. Dan ingat, kalau mau bermain, tidak boleh nih pulang sekolah masih pakai seragam langsung bermain. Tentu anak-anak harus pulang terlebih dahulu. Untuk apa harus pulang lebih dahulu? Iya, berganti baju, kemudian pamitan kepada orang tua. Jangan sampai pulang sekolah langsung bermain sehingga bapak atau ibu akan kebingungan nanti mencarinya. Nah, ini juga merupakan sebuah karakter anak-anak ya, berpamitan dengan orang tua itu juga sebuah karakter. Hal yang baik, minta izin. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk ke taman bermain. Sampai jumpa juga, kata Beni. Nah, sore hari pun tiba nih anak-anak. Dan di sana, di taman bermain ya, anak-anak juga sering ya diajak pergi bermain ke taman bermain atau taman-taman kota. Di situ biasanya ada nih ayun-ayunan ya. Kemudian ada jungkat-jungkit, ada perosotan dan banyak sekali. Ternyata sore itu sepi, sehingga Adi, Beni, dan Tora sangat gembira anak-anak. Nah, ini Adi ya, ini Tora, dan ini Beni. Beni mengajak Tora bermain jungkat-jungkit, sedangkan Adi akan mengamati mereka berdua. Ayo Tora, kita bermain jungkat-jungkit, kata Beni. Baiklah Beni, siapa takut? Jawab Tora. Nah, kira-kira nih anak-anak, ketika mereka bermain jungkat-jungkit, siapa yang berada di posisi jungkat-jungkit yang ada di bawah? Kan ini jungkat-jungkit ada yang posisi atas dan ada yang di posisi bawah tuh nanti. Coba kirimkan jawabanmu lewat live chat interaksi kita. Siapa yang akan berada di bagian bawah jungkat-jungkit? Ayo silakan nih anak-anak. Bisa membantu untuk menjawab. Siapa nih yang akan masuk ke dalam, akan duduk di jungkat-jungkit yang bagian bawah? Ayo silahkan. Bantu Bu Intan untuk menjawab. Siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bagian bawah? Karena nanti akan ada yang bagian atas, duduk di sini akan berada di bagian atas, dan akan ada yang berada di bagian bawah nih. Siapa ya yang akan berada di bagian bawah? Ayo silahkan ketik live chat di channel ini. Silahkan anak-anak. Ayo tebak, siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bagian bawah? Anak-anak pasti bisa menebaknya. Siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit bagian yang bawah? Ayo, silahkan nih anak-anak untuk menuliskan jawabannya di live chat. Apakah Beni ataukah Tora? Karena mereka berdua yang sedang bermain jungkat-jungkit. Iya, ini ada yang sudah menjawab ini ya. Adik Rit, Dek Kalila Rifda. Nah, yang lain.
siapa yang akan berada di posisi jungkat-jungkit yang bawah, yang di sini, yang di bagian bawah, bukan yang di atas. Kita tanyanya. Ya, Dik Kaila, Anggara sudah menjawab. Apa lagi? Nih, ayo. Ada juga Mbak Nurmaliza Zulfa, ada juga Mbak Mina Resimanjutak. Ini ya jawabnya Beni. Coba kita akan cek ya. Nah, terima kasih nih Mbak Serena. Ya, terima kasih. Nah, Teneng, yang berada di atas adalah Tora, yang di bawah betul ternyata Beni, anak-anak. Beni berada pada posisi jungkat-jungkit bagian yang bawah. Nah, kemudian si Adi bertanya, kenapa ya Beni kok berada di bawah? Ayo, siapa yang bisa menjawab nih? Kenapa Beni berada di posisi jungkat-jungkit yang di bawah nih? Ayo, silakan membantu menjawab kembali. Mengapa Beni berada di posisi yang di bawah? Sedangkan Tora berada di posisi yang di atas nih. Ini ada dari Kak Woro Wiloso, Anti Woro Wiloso ya, terima kasih. Ini silakan nih, mengapa Beni berada di posisi yang bagian bawah? Menurut anak-anak ada apa ini? Kenapa ini? Oh, ini sudah ada yang jawab ini ya, karena Beni gendut. Nah, iya, ada lagi yang menjawab? Karena Beni gendut nyatanya. Kalau kita lihat gambarnya memang ya anak-anak ya, Beni lebih gendut daripada Tora. Iya, karena Beni lebih berat. Iya, pinter sekali anak-anak, hebat ini. Nah, ini Tora, ini Beni. Nah, ternyata betul. Beni berada pada posisi jungkat-jungkit bagian bawah itu karena badan Beni lebih berat daripada Tora. Padahal kita belum tahu ya berat badannya Beni berapa. Nanti anak-anak sudah bisa bilang Beni lebih berat daripada Tora. Tora lebih ringan badannya daripada Beni. Wah, ini bagus sekali anak-anak. Nah, anak-anak, itulah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan belajar untuk mengukur berat benda dan membandingkan berat benda dengan alat dan satuan tidak baku. Kayak tadi anak-anak itu bisa mengatakan Beni lebih berat daripada Tora, itu bagus sekali, luar biasa. Berarti anak-anak sudah bisa membandingkan berat benda dengan alat tidak baku. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini anak-anak. Materi kita adalah yang pertama, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur dan satuan tidak baku. Yang kedua adalah kita akan membilang jumlah benda hingga 99. Karena sudah semester 2, tentu anak-anak sudah banyak sekali bisa membilang benda ya. Kenapa sih kita mempelajarinya? Tentu ada tujuan pembelajarannya anak-anak. Yang pertama nih, nanti anak-anak dapat mengukur berat benda dengan alat ukur dan mengenal satuan tidak baku. Yang kedua, anak-anak dapat membandingkan berat benda, dua benda dengan alat ukur tidak baku juga. Yang ketiga, dapat nih menghitung jumlah benda dengan membilang benda hingga 99. Gitu anak-anak. Siap untuk belajar hari ini? Siap kan ya? Siswa SD ceria. Ya. Nah, jadi anak-anak dalam mengukur berat benda dapat menggunakan alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Nah, alat ukur baku itu menggunakan timbangan dengan satuan baku. Misalkan nih seperti ini. Tentu anak-anak dulu waktu mau masuk kelas 1 ditimbangkan ya berat badannya. Nah, di dalam timbangan menunjukkan suatu angka dan kemudian dicatat oleh Pak Guru, Bu Guru, atau Bapak Ibu. Berat badanmu berapa? 23, ada yang 23 kilogram, ada yang 21 kilogram, ada yang 19 kilogram. Nah, alat timbangan yang dipakai itu adalah alat ukur baku. Nah, seperti ini. Tentu anak-anak pernah nih ya melihat timbangan-timbangan seperti ini. Nah, kemudian alat ukur yang kedua, alat ukur baku ini menggunakan satuan seperti kilogram, ons, gram, kuintal, ton. Pernah dengar anak-anak ya?
Kalau beras biasanya kita menggunakan satuan kuintal, berat badan menggunakan satuan kilogram. Nah, satuan kilogram, ons, gram itu adalah satuan baku. Paham anak-anak ya? Nah, selanjutnya apa ya kalau alat ukur tidak baku itu? Contohnya seperti ini. Nah, ini menggunakan timbangan tapi menggunakan benda sebagai alat pengukurnya. Nanti kita akan mengamati lebih jauh, anak-anak hari ini akan menjadi ilmuwan matematika ya. Nah, yang kedua, atau timbangan seperti ini. Dan tidak menggunakan satuan baku, tapi kita menggunakan benda lain sebagai pengukurnya. Benda lain itu bisa seperti kelereng, bisa pensil, atau uang logam, tapi uang logamnya yang sama. Kalau 1000, 1000 semua. Kalau 500, 500 semua. Gitu anak-anak ya, karena beratnya sama. Atau buah-buahan, boleh apel, boleh jeruk, nah boleh stroberi juga boleh. Nah, kita akan belajar hari ini ya. Coba anak-anak perhatikan ya. Mari kita amati bersama. Nah, ini adalah timbangan yang akan kita gunakan untuk mengukur berat benda dengan alat tidak baku. Nah, sekarang saya memiliki buah semangka nih anak-anak. Siapa yang suka buah semangka? Ya, ini airnya banyak dan vitaminnya juga banyak ya. Nah, semangka ini akan kita timbang dengan apel. Nah, coba kita hitung berapa apel ya untuk mengukur semangka ini. Kita hitung satu, itu ya ada satu apel. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapa anak-anak beratnya semangka tadi? Iya, kita tadi sudah menghitung ya. Ternyata berat satu buah semangka ini adalah 10 buah apel. Nah, paham anak-anak ya? Nah, dalam mengukur benda, berat benda dengan timbang seperti ini, nah, harus kita perhatikan caranya. Ini adalah lengan timbangan. Yang saya kasih warna merah ini namanya lengan timbangan. Nah, harus dalam mengukurnya, lengan timbangan ini harus lurus dan seimbang. Letaknya pojok-pojoknya juga harus seimbang anak-anak. Kalau ini masih, misalkan kita tadi mengukur dengan apel dan semangkanya masih miring ke bawah, berarti dia masih lebih berat. Berarti kita tambahi apelnya hingga letaknya seimbang, sejajar seperti ini. Nah, kita akan berlatih lagi ya. Saya mempunyai sebuah melon nih. Ayo anak-anak hitung berapa apelnya. Silahkan anak-anak hitung. Ada lagi. Ternyata belum seimbang lagi, kita tambah. Kita tambah lagi. Nah, coba tebak anak-anak. Ini melonnya jumlahnya berapa apel ya? Coba ketikkan di chat link ini. Berapa ya jumlah apel untuk mengukur melon ini? Ayo, dihitung yuk. Berapa jumlah apelnya yuk. Mari. Nah, ini saya sudah banyak yang ikut ya, sudah banyak yang ikut berinteraksi di sini. Nah, sekarang tuliskan nih berapa jumlahnya apel yang ada untuk mengukur melon ini. Nah, itu ya, Mbak Elvi, Mbak Serena, Mbak Kaila, Mbak Zulfa. Ya, terima kasih nih sudah berinteraksi di sini dan banyak lagi ya. Semuanya menjawab 7. Coba kita akan lihat. Iya, betul sekali. Berat buah melon itu sama dengan 7 berat buah apel. Seimbang sama beratnya antara melon dan 7 buah apel gitu. Kalau saya memiliki sebuah tempat pensil. Nah, tempat pensil ini akan saya ukur dengan pensil.
Nah, ini sudah ada pensil. Kita hitung nih, ada pensil berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 pensil. Tapi belum seimbang anak-anak. Kita akan menambahkannya lagi pensilnya. Jadi jumlah berapa nanti pensilnya ya? Coba anak-anak bantu Bu Intan untuk menghitungnya. Berapa banyak pensil untuk menimbang satu buah tempat pensil? Nah, nih, ayo, berapa nih pensilnya anak-anak? Berapa nih pensilnya anak-anak? Ini ada yang sudah menjawab tadi ya, ini belum lengkap tadi pensilnya. Nah, ini dihitung lagi. Yuk, silahkan nih, dihitung berapa nih pensilnya untuk menimbang satu buah tempat pensil sehingga bisa seimbang antara doskrip dan pensilnya sama beratnya. Yuk dihitung berapa pensilnya nih ya. Ya, ini sudah banyak yang menjawab. Ada yang 8, ada yang 9 ya. Iya, bagus sekali. Coba kita akan menghitung ya. Coba kita akan menghitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata pensilnya berjumlah 9. Hore, anak-anak bisa menjawabnya dengan benar. Luar biasa, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke gambar selanjutnya. Nah, ini buah alpukat. Siapa nih yang suka buah alpukat? Banyak ya, ini vitamin E-nya bagus anak-anak. Nah, kalau anak-anak sering makan, ke kulitnya juga bagus, ke rambut bagus, dan vitaminnya bagus sekali. Ini akan Bu Intan ukur dengan menggunakan kelereng. Tapi ini belum seimbang anak-anak, dihitung dulu nanti kelerengnya ya. Coba nih, dihitung berapa kelereng untuk mengukur agar sama beratnya dengan alpukat. Nah, coba nih, berapa kelerengnya ya? Satu buah alpukat berapa nih ya? Beratnya biar sama dengan kelerengnya, butuh berapa kelereng untuk menimbang satu buah alpukat? Ayo, silakan nih anak-anak dihitung. Berapa jumlah kelereng sehingga seimbang atau sama beratnya dengan buah alpukat. Ada yang sudah menjawab? Oh, 12. Oh iya, ini sudah banyak sekali yang menjawab ini. Coba kita akan lihat. Neneng, kita menghitung tadi sudah dihitung anak-anak ya. Iya, betul sekali. Ternyata berat satu buah alpukat sama dengan 12 kelereng. Nah, luar biasa anak-anak bisa ya. Sekarang selanjutnya Bu Intan memiliki satu buah bola kasti. Berapa jumlah kelereng ya untuk mengukur bola, menimbang bola kastinya ini, mengukur beratnya? Kita akan melihat nih. Nah, berat bola kasti sama dengan berapa kelerengnya. Masih anak-anak silahkan masih berinteraksi menghitung, kemudian menjawabnya sambil menghitung gambarnya. Bu Intan yakin anak-anak bisa menghitung gambar-gambar yang ada di materi ini. Ayo, ada yang sudah menjawab Mbak Tuti. Mbak Tuti ini sudah bisa menjawab ya. Kemudian siapa lagi nih? Ayo yang sudah menjawab. Silakan. Satu buah bola kasti sama dengan berapa kelereng? Nah, itu kita akan menghitung ini ya. Kita akan melihat jawabannya. Banyak sekali yang menjawab sudah 10. Kita akan melihat ya. Jawabannya adalah 11. Coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ini ada jawabannya 2 jawaban, 11 kelereng atau 10 kelereng. Nah, jawaban yang benar adalah 10 kelereng. Betul sekali. Luar biasa anak-anak nih ya. Nah, bagus. Good job. Lanjut. Ya, kita mengamati selanjutnya. Buah durian. Nah, ini ya ada buah durian.
Nah, kita akan hitung nih berapa apel yang digunakan untuk mengukur berat durian agar sama beratnya. Nah, berat durian sama dengan berat apel. Nah, anak-anak memilih nih nanti yang A 13 apel atau yang B 11 apel. Yo, coba ketik aja jawabannya A atau B. Nah, berat buah durian ini sama dengan berat apel jumlahnya 13 atau 11 tuh anak-anak. Kalian coba dihitung anak-anak. Jawabannya A atau B, 13 apel atau 11 apel nih. Ya, silakan. Jawabannya apa? A atau B? Ya, ini sudah banyak yang menjawab. Kita akan lihat jawabannya. Apakah anak-anak betul menjawabnya, menghitungnya ya? Iya, betul. Aure 13 apel. Kalian bagus sekali menghitungnya, tepat sekali. Satu buah durian beratnya sama dengan 13 apel. Nah, good job. Selanjutnya. Nah, ini buku tema ini anak-anak. Buku tema ini akan kita ukur dengan menggunakan pensil. Nah, coba ini lebih teliti nanti anak-anak harus menghitung berapa banyak pensil untuk mengukur berat buku tema ini. Jawaban yang pertama A adalah 16 pensil, B 15 pensil. Coba silakan anak-anak dijawab. Berapa pensil ini? A 16 pensil atau B 15 pensil? Satu buah buku tema ini. Berapa nih ya panjang banyak pensil yang digunakan untuk menimbang, mengukur berat buku tema? A 16 pensil atau B 15 pensil? Tentu anak-anak semua pasti sudah bisa menghitung. Ya, B ya itu. Apakah betul jawabannya B? Kita akan melihat. Iya, betul sekali. 15 pensil kalian hebat bisa menghitung kembali dengan teliti. Nah, saya yakin anak-anak memang bisa untuk menghitung jumlah benda. Bagus sekali, luar biasa. Nah, selanjutnya, nah ini ya kalian memang hebat anak-anak, sudah bisa ya anak-anak ya sekarang mengukur berat benda. Ingat, dalam mengukur berat benda kita menggunakan benda yang lain. Nah, jadi dan lengan timbangannya juga harus seimbang sehingga beratnya dikatakan sama. Nah, selanjutnya kita akan membandingkannya nih dari benda-benda yang anak-anak tadi sudah diukur ya. Yang pertama tadi kita mengukur berat buah semangka, berat buah melon, dan berat buah durian. Masih ingat nggak tuh? Tadi berat buah semangkanya berapa? Berapa apel? Buat melonnya berapa apel? Duriannya berapa apel? Nah, semangka tadi ada 10 apel. Melonnya ada 7 apel. Dan duriannya ada 13 apel. Ayo anak-anak bantu Bu Intan. Mana nih buah yang paling berat? Apakah semangka? Apakah melon? Apakah durian? Ataukah durian? Pilih ayo anak-anak. Mana nih buah yang paling berat? Di antara 3 buah ini mana yang beratnya paling banyak? Nah, paling berat. Ayo, ikuti lagi, kita berinteraksi lagi. Sambil menghitung ya anak-anak, sambil membandingkan nih. Tidak susah ya. Silakan. Mana nih buah yang paling berat? Ya, ini ada
Bu Intan siapa ya? Ini ada Mbak Serena, ada Mbak Sri, Mbak Kaila, Mbak Mas Joan, kemudian ada Mbak Tuti, dan banyak sekali ini ya, banyak yang menjawab durian. Oh, betulkah? Nah, buah yang paling berat adalah durian. Mengapa anak-anak durian paling berat? Karena membutuhkan buah apel lebih banyak daripada buah yang lain. Durian ini setara atau seimbang beratnya dengan 13 apel. Nah, sekarang buah yang paling ringan apa kalau gitu? Apa ayo buah yang paling ringan nih? Apakah semangka ataukah melon? Silahkan anak-anak ngisi lagi. Semangka atau melon? Buah yang paling ringan. Tadi yang paling berat anak-anak sudah bisa menjawab nih ya. Durian paling berat. Nah, sekarang yang paling ringan nih. Tinggal ada 2 pilihan, semangka atau melon. Ayo, silakan ketik lagi. Ya, ini yang pertama menjawab ya. Melon. Wah, banyak sekali yang menjawab ini. Kita lihat. Iya, betul sekali. Mengapa buah paling ringan adalah melon? Karena hanya membutuhkan 7 apel untuk menimbangnya. Daripada durian tadi membutuhkan 13. Nah, kalau melon hanya 7 apel. Nah, sehingga 7 dan 13 ini kan lebih banyak 13 anak-anak ya. Sehingga durian lebih berat, paling berat, sedangkan melon adalah buah yang paling ringan. Gitu anak-anak. Nah, kita akan lanjutkan. Anak sudah bisa membandingkan ya. Kalian hebat. Siswa SD, ceria. Kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ini sekarang kita membandingkan antara buah alpukat dan bola kasti. Karena kedua benda tadi kita ukur menggunakan kelereng. Nah, alpukat membutuhkan 12 kelereng. Sedangkan bola kasti membutuhkan 10 kelereng. Ayo, buah apa lebih berat dari apa? Buah mana yang lebih berat nih, anak-anak? Yang benda apa yang lebih berat? Alpukat atau bola kasti? Ayo, alpukat atau bola kasti, anak-anak yang lebih berat? Alpukat atau bola kasti? Bandingkan ini beratnya. Buah mana? Benda apa yang lebih berat? Buah alpukat atau bola kasti? Iya, kita akan lihat nih, alpukat 12 ya, bola kasti 10. 12 dan 10 lebih banyak 12, sehingga alpukat. Nah, buah alpukat lebih berat dari bola kasti. Atau kalau kita membandingkannya dengan menggunakan bahasa lebih ringan, bola kasti lebih ringan dari buah alpukat. Nah, itulah yang kita sebut dengan satuan tidak baku, alat ukur tidak baku. Anak-anak, kita menggunakan kata lebih berat atau lebih ringan, dan menggunakan alat pengukurnya adalah benda-benda yang lain, tidak menggunakan kilogram, ons gitu ya anak-anak ya. Itu yang disebut dengan satuan tidak baku. Sehingga berat buah alpukat sama dengan 12 kelereng, berat bola kasti sama dengan 10 kelereng. Alpukat lebih berat dari bola kasti, atau bola kasti lebih ringan dari alpukat. Begitu. Nah, sekarang kita akan melihat nih, tadi masih ingat ya buku tema tadi, ketika kita hitung jumlah pensilnya ada 15 pensil yang tadi. Nah, sekarang dibandingkan dengan tempat pensil beratnya sama dengan 9 pensil. Tebak nih, yang lebih berat buku tema atau tempat pensil. Nah, buku tema atau tempat pensil yang lebih berat. Buku tema tadi membutuhkan 15 pensil beratnya.
Sedangkan tempat pensil, dosgrip ya kita sebutnya, membutuhkan 9 pensil. Mana nih yang lebih berat, buku atau dosgrip atau tempat pensil? Ayo kita interaksi lagi. Kita chat lagi. Mana nih yang lebih berat? Wah, bagus sekali. Buku tema. Nah, ini ya tadi. Nah, ini 9 pensil, buku temanya adalah 15 pensil. Nah, tentu saja 15 lebih banyak daripada 9, sehingga nah, buku tema lebih berat daripada tempat pensil. Sudah menjawab, kalian hebat, luar biasa. Nah, atau kita bisa tuliskan juga tempat pensil lebih ringan daripada buku tema. Paham anak-anak ya? Nah, kesimpulannya anak-anak dari hasil kamu mengamati tadi, anak-anak sudah bisa menjadi ilmuwan matematika kecil ya, walaupun ini sederhana, itu sudah mengamati, itu sudah jiwa seorang ilmuwan, anak-anak mengamati gambar dan menghitung. Nah, itu luar biasa anak-anak nih. Kesimpulannya ya, untuk membandingkan berat benda harus menggunakan pengukur yang sama. Kalau kita membandingkan berat benda menggunakan apel, ya harus memakai apel, kelereng, atau pensil. Nah, kita tidak bisa membandingkan, misalkan membandingkan berat semangka menggunakan apel, melon menggunakan kelereng. Nah, ini pembandingnya tidak sama. Benda pengukurnya tidak sama, sehingga tidak bisa kita bandingkan beratnya. Ingat kuncinya itu, menggunakan benda pengukurnya harus sama. Yang ada di rumah banyak anak-anak bisa memakai apa saja. Kamu punya kelereng, pakai kelereng, pensil, kerikil yang kecil-kecil yang ukurannya kecilnya sama. Nah, kalian luar biasa sudah mempelajari satu materi yang pertama, yaitu mengukur berat benda dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku dan alat ukur tidak baku ya anak ya tadi ya. Nah, sekarang ada sebuah cerita lagi nih. Kita baca ya. Ini kamarnya Lani. Nah, siapa nih yang kamarnya bersih? Rapi ya, harus selalu rapi. Anak berkarakter harus bangun tidur harus dilipat selimutnya, ditata tempat tidurnya. Buku kalau habis belajar dirapikan lagi. Jadi akan selalu tampak bersih dan rapi. Nah, ceritanya begini nih anak-anak. Setelah pulang sekolah, Lani senang sekali. Dia ingin mempraktikkan yang sudah dipelajari di sekolah tadi, karena dia tadi sudah mempelajari bersama Bu Intan ini tadi ya, menggunakan alat ukur tidak baku dan menghitung tadi, ya itu sudah belajar ini. Nah, tapi Lani masih bingung nih, apa yang bisa dipakai untuk mengukur berat benda di rumah ya? Nah, ada yang punya ide? Ada yang sudah pernah praktik dari Pak Guru-Guru pasti sudah ya. Nah, kemudian sore harinya setelah dia berpikir, Lani punya ide nih anak-anak. Lani pun menemukan ide untuk mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Apa nih idenya ya? Kita lihat. Dia gunakan gantungan baju dan 2 buah plastik bening. Dia mulai mengukur benda-benda di sekitarnya dengan alat itu. Sebagai benda pengukurnya digunakan pulpen dan kelereng. Kebetulan di rumahnya Lani ada kelereng dan ada pulpen anak-anak. Nah, ini dia. Pasti anak-anak di rumah punya kan gantungan baju dan tas plastik yang bening. Nah, ini letakkan nih tas plastik beningnya di sisi kanan kiri pada gantunganmu. Kan seimbang tuh. Kemudian anak-anak pegang tepat di tengah atau memakai tali kamu gantungkan, itu juga bagus. Nanti kita bisa melihat seimbangnya ya. Nah, sekarang nih Lani kan sudah penasaran sekali Lani, sehingga dia cepat-cepat ingin mengukur berat benda. Dia mau mengukur bukunya, dia punya buku diary ini anak-anak, buku catatan ya. Dia mengukur buku ini menggunakan pulpen. Ayo dihitung berapa pulpennya yang dibutuhkan untuk mengukur bukunya Lani. Silakan dihitung. Nah, silakan dihitung nih, berapa ya berat satu bukunya Lani ini? Ayo bantu Bu Intan menghitungnya itu ada berapa pulpen itu? Silakan dihitung. Anak-anak pasti semua sudah bisa menghitungnya ya. Ada berapa pulpen ya yang digunakan untuk mengukur bukunya Lani?
Silahkan yuk. Bantu kembali Bu Intan untuk mengukurnya yuk, mengukur beratnya. Satu bukunya Lani ini berapa berat pulpen, berapa pulpen yang dibutuhkan. Sehingga seimbang ini anak-anak antara kanan dan kiri. Karena kita memang mau mengukur yang seimbang. Yo, sudah menjawab? Kita hitung. Dari ujung ya ini ya ada bolpennya berapa yang dimasukkan di plastik sehingga bisa seimbang sama buku. Wah, sudah banyak yang menjawab ini 6. Betulkah? Coba kita lihat. Iya, berat satu buku tulisnya ternyata sama dengan berat 6 pulpennya. Bagus, anak-anak menghitungnya teliti sekali, bagus sekali. Nah, sekarang Lani sudah lega. Oh, ternyata satu bukuku ini beratnya sama dengan 6 pulpen. Nah, dia senang sekali nih anak-anak. Nah, sekarang masih menggunakan pulpen, dia mau mengukur doskripnya atau tempat pensilnya. Ayo kita berhitung kembali. Nah, kita hitung nih ada berapa pulpen ya yang digunakan untuk mengukur berat tempat pensilnya. Nah, gampang sekali itu anak-anak, pasti bisa ya membilang ya. Ayo, beratnya satu doskrip ini berapa pulpen yuk. Dihitung. Satu buah doskripnya biar seimbang butuh berapa pulpen tuh. Kita hitung itu berapa pulpen yang dibutuhkan. Nah, ini ya sudah ada Mbak Kaila, ini 4 pulpen, Bu. Ayo coba kita lihat. Iya, berat tempat pensilnya 4. Berat sama dengan berat 4 pulpen. Luar biasa, anak-anak sudah bisa menghitungnya tepat sekali. Kalian hebat. Selanjutnya, nah dia sekarang membandingkan nih, wah ternyata berat doskripku sama bukuku, ternyata bukuku lebih berat dari tempat pensil. Karena tadi buku butuh 6 pulpen, kalau pensilku hanya butuh 4 pulpen, berarti bukuku ternyata lebih berat daripada doskripku. Nah, gitu anak-anak, ternyata Lani sudah bisa loh membuat kesimpulan seperti itu. Nah, selanjutnya Lani ingin, atau ini ya, tempat pensil lebih ringan daripada buku tulis, maaf itu anak-anak, lebih ringan daripada buku tulisnya. Sekarang Lani masih ingin nih, masih penasaran, mau mengukur berat buah jeruk, karena Lani masih punya buah jeruk nih. Nah ini ya, ada berapa buah jeruk nih yang harus masuk di kantongnya nih, sehingga seimbang nih. Yo, satu buah jeruk sama dengan berapa kelereng? Silakan nih dihitung dan ketik lagi. Silakan anak-anak. Satu buah jeruknya sama dengan berapa kelerengnya? Masih bisa nih dihitung nih. Satu buah jeruk sama dengan berapa kelereng agar beratnya sama? Ya, wah bagus sekali ini langsung anak-anak bisa menghitungnya dengan cepat sekali. 5. Kita lihat, ya betul sekali berat buah jeruk sama dengan berat 5 kelereng. Kalian luar biasa. Selanjutnya, dia juga mau mengukur mangga. Nah, mangganya mau diukur, mau ditimbang. Nah ya, nah mangganya mau ditimbang, ada berapa kelereng ya mangganya itu ya? Nah, kita akan lihat berapa nih mangganya, berapa kelereng nih. Hitung lagi, karena kita menghitung anak-anak ya. Berat mangganya berapa kelereng nih. Dihitung kembali, satu buah mangga berapa kelereng ya itu ya. Nah, silakan dihitung. Ada berapa kelereng nih, biar seimbang dengan beratnya mangga. Wah, ada yang gerakan cepat nih, gercep anak-anak ya. Dan langsung bisa menjawab nih. Iya, betul sekali. Berat buah mangganya 7 kelereng, sama dengan berat 7 kelereng. Luar biasa. Nah, selanjutnya
Masih ada 1 buah lagi di kulkas, sehingga Lani ingin sekalian mau menimbangnya, ada buah jambu. Nah, buah jambunya ada berapa kelereng ya yang bisa terisikan di situ biar seimbang nih. Nah, buah jambunya berapa kelereng nih ya? Buah jambu. Tadi kita sudah tadi Lani sudah menimbang beratnya jeruk, mangga. Sekarang masih ada 1 buah lagi jambu, sehingga sekalian mau diukur nih, mau ditimbang nih berapa beratnya nih. Ayo silakan nih anak-anak, berapa ini? Berapa jambu ini berapa kelereng ini? Iya, sudah langsung banyak yang menjawab ini ya. Kita akan melihat. Iya, 1 buah jambu ini beratnya sama dengan 6 kelereng. Luar biasa, anak-anak bisa kembali untuk menghitungnya. Nah, sekarang buah yang paling berat adalah, ayo tebak nih buah yang paling berat. Mangga, jeruk atau apelnya nih? Buah yang paling berat. Yo, mangga. Tadi menggunakan kelereng ya, ini tadi ya si Lani ya untuk mengukur buah-buahnya ini, buah mangga, jeruk dan jambunya. Buah yang paling berat yang mana? Ayo silahkan nih tebak nih, mana tadi ya berat yang paling buah yang paling berat, masih ingat tadi ya pasti ya. Harus ingat nih, mana nih? Silahkan ketik kembali sambil menuliskan jawabannya ya. Berat buah yang paling berat. Silahkan anak-anak. Bisa kalian tuliskan sambil tadi membandingkan. Mangga. Wah, ini sudah ada yang menjawab ini ya, Mbak Kumala, Mbak Galila, Mbak Rifda, Mas Wahyu. Ya, semuanya jawabnya mangga. Kita akan melihat. Iya tadi, betul sekali. Berat buah mangga yang paling berat adalah mangga dan yang paling ringan adalah jeruk. Betul sekali ya. Urutan buah dari yang paling ringan. Yang paling ringan mana nih tadi yang paling ringan? Tadi ada jeruk, kemudian jambu dan mangga. Tadi menggunakan kelereng tadi anak-anak ya. Kita jadi tahu nih, Lani jadi tahu nih, oh ternyata setelah aku ukuri buah yang paling ringan adalah jeruk, kemudian jambu dan mangga. Saya gunakan untuk kelerengnya tadi ya. Di sana nih ya. Kalian hebat nih. Ternyata Lani bilang hore, aku sudah bisa mengukur dan membandingkan berat benda menggunakan gantungan bajuku ini. Besok aku akan bercerita dengan teman-teman. Nah, anak-anak bisa loh nanti dipraktekkan di rumah nih. Ya, kita belajar ini praktekkan juga di rumah sehingga anak-anak bisa nih tidak hanya melalui ini atau dari ibu guru sudah diminta praktik. Nah, itu anak-anak jadi bisa nih mengukur berat benda dengan alat ukur dan saban tidak baku yang sederhana aja nih pakai gantungan baju dan 2 tas plastik. Nah, dan ingat ya, satuan untuk benda pengukurnya harus sama. Nah, selanjutnya nih, Bu Intan memiliki buah apel. Ayo, siapa nih yang bisa membantu Bu Intan menghitung buah apelnya dengan cepat nih? Jadi ceritanya begini anak-anak, Lani senang sekali ibu pulang membawa apel. Lani keluarkan apel itu dari kantong plastik. Ternyata ibu membeli cukup banyak, yaitu 4 kg, karena akan diberikan untuk bibi juga sebagai oleh-oleh nanti. Ayo, bantu nih, berapa nih jumlah apel yang ada pada gambar ini nih? Lani ingin tahu jumlah apel seluruhnya. Bantu Bu Intan nih yuk. Live chat lagi, berapa nih jumlah apel yang ada pada gambar ini? Karena apel-apelnya tadi digunakan ya untuk Lani juga ingin digunakan untuk menimbang juga bisa mengukur berat benda juga bisa pakai apel. Kebetulan ini apelnya banyak nih, ibu punya banyak apel nih. Dihitung berapa ya jumlah apel yang dimiliki oleh ibu, yang dibeli oleh ibu tadi. Wah, sudah selesai. Menghitungnya cepat sekali nih, betulkah? Coba kita akan lihat. Lani segera menghitungnya dan ternyata jumlah apel ibu adalah
Dadah. Nah, ya, tadi yang sudah bisa menjawab 24 dari mana? Coba sekarang kita akan mempermudah nih dalam menghitung. Nah, ini kan apelnya masih tidak berurutan anak-anak, ini langsung bergabung satu kelompok seperti ini. Sekarang Bu Intan akan mengurutkannya dengan mengelompokkan 10-10. Apel yang pertama berjumlah, nah saya buat seperti ini. Nah, saya kelompokkan 10 apel. Saya kelompokkan lagi 10 apel. Dan ada sisanya nih, masih ada 4 apel. Nah, sisa yang dari 10-10 tadi. Nah, kita akan hitung nih, 10 ditambah 10 ditambah 4. Ya, sehingga jumlahnya 10 tambah 10 adalah 20, ditambah 4, 24. Iya. Nah, sehingga jumlah apel Ibu ada 24 buah. Nah, jumlah benda. Nah, yang sudah menjawab 24 luar biasa. Betul sekali, kalian hebat semuanya. Kita akan latihan lagi. Nah, jadi ini ya, membilang jumlah benda dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan benda tersebut ke dalam jumlah 10 sebagai nilai tempat puluhannya. Nah, kita akan mengenal nilai tempat puluhan, sudah diterangkan Bu Guru ya, pasti bisa. Nah, sekarang kita akan membilang benda nih. Nah, Bu Intan punya buah lagi nih, masih apel. Ini ada beberapa baris ini anak-anak ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing baris ada 10 apel. Nah, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10, ada 10. Nah, dan masih nah kita jumlahkan seperti ini. Nanti kita akan menghitung berapa jumlah 10-nya ya. Coba kita akan lihat ini satu kelompok 10 ini kita sebut satu puluhan. Satu puluhan. Nah, kita akan hitung nih ada berapa kelompok nih. Ada berapa baris kelompok, ada berapa kelompok apel yang jumlahnya 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok apel. Apel yang berjumlah 10 ada 6 kelompok, ada 6 baris. Tadi setiap barisnya kita sebut puluhan, satu puluhan, karena ada 6. Nah, karena ada 6 puluhan, ada 6 kelompok, artinya adalah 60. Nah, sekarang ditambah 4 apel lagi sebagai satuannya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, jumlah apel seluruhnya ini adalah 60 ditambah 4. 64. Iya, jadi ini cara menghitung cepat, tidak harus 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 64. Nah, itu cara yang agak panjang. Sekarang kita akan belajar cara cepat anak-anak. Sehingga kita anak-anak jadi tambah wawasan. Oh, cara menghitungnya seperti itu. 6 kelompok 10 berarti 60-an, 60 ditambah 4. Artinya 64. Nah, pintar sekali. Paham ya? Sekarang kita akan, nah coba nih kita membantu Bu Intan untuk dari penjelasan Bu Intan tadi, silahkan. Saya yakin anak-anak pasti sudah bisa nih. Ini ada kelompok daun, ini masing-masing kelompok daun ini adalah 10, 10, 10, 10 ya ke bawah, dihitung kelompok 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok 10-an. 9 puluhan. Nah, puluhannya ada 9. Coba berapa nih jumlah daunnya ini anak-anak? Dengan cara cepat tadi ya, puluhannya ada 9. Jadi daunnya dikelompokkan 10-10. Ada 9 kelompok atau kita sebut sebagai 9 puluhan dan masih ada sisa 1 daun. Nah, jadi kalau kita jumlahkan berapa nih daun seluruhnya ya? Nah, ini Mbak Kaila, Mbak Minar. Nah, ini banyak sekali, langsung sudah bisa menghitungnya cepat sekali. Betul kan? Coba kita akan melihat nih jawabannya yang tadi A81 atau 91 ya, dan jawabannya sudah banyak yang bisa menjawab. Nah, ini 10, 10,
10. Nah, ini masih ada kelompok-kelompoknya, ini saya tuliskan seperti ini. Nah, kita ya, puluhannya ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 puluhan. Nah, 9 puluhan nilainya 90 dan ada satu daun lagi kita sebut sebagai satuan yang warnanya merah ini. Nah, sehingga kalau kita jumlahkan 90 ditambah 1 adalah 91. Yang sudah menjawab 91. Kalian hebat, luar biasa. Sekali lagi kita latihan ya. Nah, ini kerikil nih. Kerikil Bu Intan jadikan kelompok-kelompok. Setiap wadah lingkaran ini jumlahnya adalah 10. Nah, kalian apakah kerikil ini berjumlah 84? Kalian jawab. Kalau tidak, kalian beri tanda silang. Kalau iya, kalian beri tanda centang. Coba silahkan nih. Apakah kerikil ini berjumlah 84? Tinggal anak-anak beri tanda silang atau centang. Nih, ada 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata dia silahkan nih. Betulkah kerikil itu berjumlah 84? Anak-anak tinggal menjawab. Kalau betul, tanda centang. Kalau tidak, kalau salah, ternyata jumlahnya tidak 84, tanda silang. Ayo silakan. Anak-anak tinggal menjawab saja. Silang atau centang. Ya, ini banyak sekali yang silang ya. Iya, coba kita kali ya silang ternyata anak-anak karena kerikil ini jumlahnya adalah 90-an tadi ya. Puluhannya ada 9 dan 4 sehingga jumlahnya adalah 94. Iya, betul sekali. Selanjutnya. Nah, ini bunga matahari terakhir nih anak-anak ya. Gambar bunga matahari. Apakah maafin aja ceritanya. Siti menghitung jumlah bunga ini. Hasil hitungannya 54. Apakah Siti benar dalam hitungnya, anak-anak? Ayo silahkan. Apakah Siti benar nih dalam menghitungnya? Sudah benar apa belum? Ayo silang atau centang, gitu saja. Silahkan anak-anak mulai menghitung. Tandanya silang atau centang. Kalau silang berarti Siti menghitungnya kurang teliti, tidak tepat. Kalau centang berarti Siti sudah benar dalam menghitungnya. Yo, puluhannya ada berapa itu? Kelompok puluhannya ya, sudah Bu Intan jadikan satu dalam kelompok-kelompoknya. Nah, ini sudah ada yang menjawab ini ya Mbak Kaila, ini gercep sekali nih ya, benar iya. Ya itu sudah banyak yang ikut berinteraksi di sini. Kita akan melihat. Masih saya tunggu jawabannya agar menghitung dulu, yang masih ketinggalan hitung dulu benar atau tidak nih Siti menghitungnya. Nah, coba kita, iya benar sekali. Ternyata jumlahnya bunga adalah 54 tadi ya. Nah, ini puluhannya ada 5, ya 50 ditambah 4. 50 ditambah 4 adalah 54. Nah, Siti bisa menghitungnya dengan tepat. Senang anak-anak ya kalau sudah bisa menghitung dengan tepat. Bu Intan yakin anak-anak pasti bisa. Nah, semangat siswa SD, siswa kelas 1, ceria. Nah, itu tadi anak-anak kita sudah belajar sambil bermain ya. Anak-anak tadi sudah bisa, hari ini aku sudah belajar apa saja tadi. Yang pertama, anak-anak sudah mengukur berat benda dengan alat ukur dan satuan yang tidak baku. Yang kedua, anak-anak sudah bisa membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Yang ketiga, bisa membilang jumlah benda tadi ya, menghitung jumlah benda dengan mengelompokkan 10 hingga 99. Benar ya anak-anak ya? Anak-anak sudah paham ya dengan materi yang saya jelaskan atau sudah dijelaskan oleh Bu Guru? Anak-anak mengikutinya di sini interaksinya luar biasa, hebat sekali, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tadi. Itu sesuatu yang luar biasa anak-anak ini, anak-anak ya.
Nah, ini semoga materi ini, belajar kita ini bermanfaat sehingga anak-anak nanti bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengukur berat benda dengan satuan tidak baku, menghitung jumlah benda tadi, kalau di rumah ada banyak benda disuruh menghitung, kelompokkan 10-10 sehingga anak mudah untuk menghitungnya, mengenal puluhan dan satuan. Nah, itu tadi anak-anak ternyata sudah selesai belajar kita siang hari ini, tidak terasa anak-anak ya. Semoga anak-anak senang dan semangat untuk belajar bersama walaupun masih di rumah yang masih belum tatap muka, belajar secara daring dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja, itu jadikan tambah pengetahuan. Yang penting semangat ya. Apa kabar? Ya, alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, selalu ceria. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti dari awal sampai terakhir tadi. Sampai jumpa untuk lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Katarina. Baik, Bu Intan. Senang sekali anak-anak kelas 1 belajar dengan Bu Intan. Materinya mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku, membilang benda hingga 99. Nah, selanjutnya untuk kelas 2, sudah siapkah kalian untuk belajar dengan Ibu Restu Mustika Dewi? Sudah ya tentunya. Nah, kali ini kalian akan belajar tema 6, subtema 4, kalimat tanya dan membandingkan berat benda. Nah, silakan Ibu Restu Mustika Dewi untuk membersamai anak-anak kelas 2 SD di Salatiga ataupun di Jawa Tengah ini Bu Restu. Silakan Bu Restu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Bu Katarina, dan terima kasih atas pembelajaran kelas 1 tadi dari Bu Intan, sangat menarik ya anak-anak. Nah, sekarang waktunya untuk anak-anak kelas 2. Selamat datang di pembelajaran pada hari ini. Halo anak-anak. Selamat pagi. Tetap semangat dan ceria. Bu Tika yakin hari ini anak-anak masih sangat ceria ya dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oh, sudah siang ya ternyata, sudah jam 10. Oke. Nah, karena saat ini kan masih belajar dari rumah juga ya. Jangan lupa pesan Bu Tika kepada anak-anak agar anak-anak selalu menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan, di antaranya dengan cara sering mencuci tangan setelah beraktivitas dan memakai masker. Nah, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan semangat dan hati yang gembira ya. Jangan bersedih, karena hari ini tidak ada yang sedih. Kita mau bersenang-senang bersama dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 4 tentang merawat tumbuhan. Nah, perhatikan dengan seksama ya, agar anak-anak bisa memahami dengan baik pembelajaran pada hari ini. Baik, sekarang Bu Tika akan mulai share screen ya. Apakah sudah terlihat di layar handphone kalian masing-masing? Bentar ya, ditunggu dulu. Nah, sebelum pembelajaran tadi, Bu Tika ada baiknya memperkenalkan diri dulu ya. Tadi kan belum sempat memperkenalkan diri ya. Nah, ini dia. Nama Bu Guru masih ingat kan? Bu Tika, nama panjangnya adalah Restu Mustika Dewi SPD. Nah, unit kerja Bu Tika ini di SD Negeri Cebongan 03. Adakah yang rumahnya dekat dengan SD Cebongan 03? Halo, salam kenal. Nah, apabila anak-anak memiliki pertanyaan atau ingin lebih dekat dengan Bu Tika, boleh silakan menghubungi Bu Tika melalui email restumustikadewi@gmail.com atau melalui Instagram @restumustikadewi ya.
Ini dia Bu Guru. Nah, tadi sudah dijelaskan ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 tentang merawat hewan dan tumbuhan. Nah, minggu terakhir ini anak-anak pasti sambil mengerjakan penilaian tengah semester ya, tapi tidak apa-apa sambil mengerjakan penilaian tengah semester, anak-anak sambil mengulang pembelajaran kembali subtema 4 yaitu merawat tumbuhan. Jangan lupa tetap bersemangat dalam mengerjakan penilaian tengah semester dan tetap berkonsentrasi. Ada 2 materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah kalimat tanya dan yang kedua adalah membandingkan berat benda. Loh, kok membandingkan berat benda lagi, Bu? Iya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kesetaraan berat benda ya. Nah, minggu ini kita akan mempelajari tentang perbandingan berat bendanya. Kalau kemarin kesetaraan, nah maka minggu ini materi yang berikutnya adalah perbandingan berat bendanya. Nah, ada beberapa tujuan yang akan anak-anak capai setelah melaksanakan pembelajaran ini. Yang pertama, melalui percakapan siswa dapat menuliskan kalimat tanya. Kemudian yang kedua, setelah membaca, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam kata tanya. Dan yang ketiga, anak-anak dapat membandingkan berat benda dengan satuan baku. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Coba anak-anak, Butika memiliki sebuah percakapan. Butika akan membacakan untuk anak-anak, tapi anak-anak harus mendengarkan dengan seksama ya. Nah, ini dia. Ini adalah Siti dan ayahnya. Kira-kira Siti dan ayahnya sedang apa ya? Betul sekali, Siti dan ayahnya sedang berkebun. Suatu pagi, Siti dan ayah berada di halaman belakang rumah. Siti pun bertanya kepada ayah. Nah, ini Siti bertanya. Dan ayah Siti menjawab, supaya tanaman tumbuh subur. Pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian Siti bertanya lagi, apakah tanaman ayah? Ayahnya menjawab, menyiram tanaman juga. Nah, Siti kemudian melanjutkan, oh Siti ini banyak tanya ya, dia ternyata penasaran sekali ya. Siti melanjutkan, kapan kita harus menyiram tanaman? Kemudian ayahnya menjawab, setiap hari kita harus menyiram tanaman. Apakah kamu sudah melaksanakan tugasmu menyiram tanaman? Tanya ayahnya. Nah, ini Siti punya bunga matahari yang mau disiram. Kemudian apa jawaban Siti ya waktu ayahnya bertanya tadi? Siti pun menjawab, baik ayah, aku akan melaksanakan tugasku dengan baik, menyiram tanaman setiap hari. Nah, coba pada bagian ini ada karakter apa yang dilakukan Siti ya? Ternyata Siti anak yang penurut dan disiplin loh, karena dia mau melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu menyiram tanaman setiap hari. Nah, menyiram tanaman ini adalah salah satu contoh kewajibanmu terhadap tanaman loh anak-anak. Jadi bagi yang punya tanaman, jangan lupa ya, kalian memiliki kewajiban untuk membantu orang tua merawat tanaman itu. Supaya apa? Supaya tanaman kalian tumbuh dengan subur ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini
Siti kira-kira sedang apa ya pada gambar ini? Wah, bagus sekali. Siti sedang bermain. Keesokan paginya, ketika ia sedang bermain bersama, Siti ingin memperlihatkan bunga matahari kepada Dayu. Tadi kan Siti punya kebun matahari tadi ya, kebun bunga matahari ya. Itu dia ingin memperlihatkan bunganya pada temannya yaitu Dayu. Nah, ini Siti bilang kepada Dayu, Dayu, bunga matahari yang kutanam sedang berbunga. Dan Dayu menanggapi, pasti bagus sekali, kata Dayu. Bolehkah aku datang melihat? Siti pun menjawab, tentu saja boleh. Dan Dayu lagi bertanya lagi, siapa yang merawatnya setiap hari ya? Kemudian Siti menjawab, aku dan ibuku bergantian menyiramnya setiap hari. Wah, Siti tadi ingat pesan anak ayahnya bahwa dia harus menyiram. Lalu Dayu bertanya lagi, di mana kamu menanamnya? Siti pun menjawab, aku menanamnya di halaman belakang rumahku. Dayu kemudian pengen tahu apa yang ditanam Siti, bagaimana cara Siti menanamnya. Dia bertanya kepada Siti, apa saja yang dibutuhkan agar bunga matahari bisa tumbuh? Tanya Dayu. Siti pun menjawab, tanah yang subur, air, sinar matahari, dan pupuk. Kapan kamu mau datang ke rumahku? Dia begitu antusias. Mau mengajak Dayu untuk bermain ke rumahnya, melihat bunga matahari ternyata. Kemudian Dayu pun menjawab, sore ini setelah pulang sekolah. Siti menjawab, baiklah, sampai nanti Dayu. Nah, sore harinya Dayu datang ke rumah Siti dan melihat bunga matahari Siti tumbuh dengan cantik. Nah, melalui cerita ini kalau anak-anak ingat minggu lalu kita belajar tentang pentingnya rukun dengan teman bermain. Nah, ini Siti dan Dayu sudah mempraktekkan pembelajaran minggu lalu ternyata. Mereka rukun dalam bermain. Buktinya apa anak-anak? Buktinya adalah Dayu datang ke rumah Siti karena Siti mengajaknya melihat bunga matahari. Kita lanjutkan ya. Ini ternyata bunga mataharinya Siti. Cantik sekali ya. Wah, siapa yang punya bunga matahari di rumah? Pasti di antara anak-anak punya bunga matahari ya. Ini bunga matahari yang sangat cantik anak-anak. Nah, setelah anak-anak mendengarkan percakapan yang dibacakan Bu Tika tadi, apakah anak-anak tahu kalimat apa sajakah yang ada di dalam percakapan? Coba Bu Tika ingin melihat interaksi kita. Silahkan anak-anak jawab melalui kolom komentar pada live chat Belajar dari Rumah SD kelas 1 dan 2 di channel PSLCC Salatiga. Bu Tika tunggu ya atensinya. Coba anak-anak, bisakah anak-anak menjawab kalimat apa sajakah yang ada di dalam percakapan? Coba kita lihat di live chat, apakah sudah ada interaksinya? Ada 31 anak yang masih mengikuti live chat. Coba Bu Tika tunggu interaksinya di live chatnya.
Oh, ini ada yang sudah menjawab kalimat berita, Bu, katanya. Ada lagi yang menjawab? Coba Bu Tika tunggu ya. Kalimat tanya, Bu, katanya. Terima kasih atensinya. Kita kalimat tanya ada di Serena. Halo, Serena. Kalimat tanya, Bu. Nah, coba kita cek ya kalimat apa saja yang ada di dalam bacaan. Dari Kakak Sri. Ayo sini lihat bunga matahari. Bagus sekali. Nah, ternyata ada kalimat ajakan, kemudian kalimat berita, dan kalimat tanya. Hebat sekali, ternyata anak-anak bisa menebak. Ini ada yang menebak lagi, kalimat tanya dari Elvi Setiasi. Kemudian kalimat ajakan dari Kakak Sri. Nah, semuanya betul. Yang anak-anak jawab betul, kalimat berita ada di sana, kalimat ajakan ada di sana, kalimat tanya ada di sana. Namun ada namunnya loh, ada tapinya loh. Untuk hari ini kita hanya akan belajar soal kalimat tanya. Jadi apa sih itu kalimat tanya ya? Kira-kira apa ya artinya anak-anak? Coba kita lihat di slide. Kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikan dengan maksud untuk mendapat jawaban berupa informasi atau penjelasan. Nah, jadi kalimat tanya ini disampaikan punya maksud tertentu. Maksudnya apa? Yaitu untuk mendapat jawaban berupa informasi atau penjelasan. Nah, kalimat tanya biasanya diakhiri dengan tanda tanya. Tahu semuanya ya tanda tanya ya? Sudah dipelajari di semester 1 tanda tanya. Nah, selain menggunakan tanda tanya, kalimat tanya juga menggunakan kata tanya. Coba kata tanya itu apa? Bu Tika bisa menjawab kata tanya satu. Apa? Coba anak-anak, coba disampaikan Bu Tika melalui kolom komentar pada live chat. Selain kata tanya apa, adakah kata tanya lainnya? Coba Bu Tika tunggu atensinya ya. Nah, ini tadi masih ada yang menjawab. Oh, ini tadi menjawab soal yang sebelumnya. Kalimat tanya, Bu. Kalimat ajakan. Bagus sekali. Terima kasih atensinya yang masih menunggu di sini. Nah, ini ada Kak Intan menjawab di mana, Bu? Ada Kak Fian menjawab berapa, Bu? Kemudian ada Kakak Max menjawab kapan. Kemudian ada Kakak Kaila menjawab mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Apakah jawaban anak-anak semua betul ya? Betul atau tidak ya kira-kira? Coba kita buktikan. Siapa? Oh, ada siapa? Ada berapa? Ada di mana? Oh, betul ternyata ya. Tadi ada yang menjawab berapa dan di mana. Kemudian ada kapan. Ternyata jawaban anak-anak semua betul. Nah, di sini juga ada yang menjawab mengapa, bagaimana. Itu sebenarnya betul ya anak-anak. Tetapi yang akan kita pelajari di kelas 2 ini baru 5 kata tanya. Nanti di jenjang berikutnya kita akan mempelajari tentang yang mengapa dan bagaimana tadi. Tapi untuk di kelas kita cukupkan dulu 5 kata tanya. Nah, Bu Tika setelah ini punya gambar. Kira-kira ini gambar sedang apa? Nah, Bu Tika
ingin anak-anak membuat sebuah contoh kalimat tanya berdasarkan gambar. Bebas, mau memakai kata tanya apa? Boleh. Mau memakai kata tanya apa? Boleh. Kata tanya siapa? Boleh. Kata tanya di mana? Boleh. Kata tanya kapan juga boleh. Silahkan. Butika tunggu atensinya di live chat. Ini masih ramai kok, masih banyak yang menyimak ternyata ya, masih semangat belajar. Terima kasih ya untuk yang masih semangat belajar bersama Butika. Coba kita lihat, sudah adakah yang membuat kalimat tanya? Apakah sudah ada? Masih Butika tunggu ya atensinya. Baik. Ini ada yang sudah menjawab. Kak Fian, apa yang sedang dikerjakan Siti? Bagus, terima kasih atas jawabannya. Kemudian Kak Kaila Anggara. Siapa yang menyiram bunga di halaman? Bagus sekali. Terima kasih jawabannya Kak Kaila. Kemudian Kakak Sri Supriyati. Kapan menyiram tanaman? Wah, bagus sekali. Ini sudah ada yang menjawab. Kemudian Kakak Khwinza. Di mana Siti menyiram? Kemudian ada Kak Kasih, berapa jumlah buah Siti? Oke, banyak sekali yang sudah menjawab. Sekarang kita buktikan apakah benar jawaban-jawaban dari anak-anak semua ya. Wah, ternyata benar loh. Hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya yang sudah berusaha menjawab dengan baik. Ternyata kapan Siti menyiram? Ini ada. Kapan waktu menyiram tanaman? Sama ya pertanyaannya dengan kapan. Ternyata jawaban-jawaban yang sudah anak-anak ketikkan di kolom komentar ini betul semuanya. Nah, ini ada Kak Sarena. Siapa yang menyiram tanaman? Ini juga benar. Pakai kata tanya siapa. Kemudian Kakak Huda. Lina sedang apa? Benar juga. Kemudian ada Kak Max. Di mana Siti menyiram tanaman? Mengapa tanaman harus disirami? Oke, semuanya benar. Jadi ternyata anak-anak sudah bisa ya membuat kalimat tanya berdasarkan gambar dengan menggunakan 5 kata tanya yang ada. Nah, berarti artinya anak-anak sudah memahami materi yang disampaikan Butika terkait dengan kalimat tanya. Bagus sekali, hore. Terima kasih banyak. Nah, sekarang Butika punya contoh soal terkait dengan kalimat tanya. Perhatikan kalimat berikut. Titik-titik yang sedang menyiram tanaman. Kata tanya yang benar untuk melengkapi kalimat adalah titik-titik. A, di mana? B, kapan? Dan C, siapa? Nah, Butika minta tolong lagi ini. Kita bersama-sama menjawab soal yang ada di layar kita. Apakah jawaban yang benar adalah A, di mana? Ataukah jawaban yang benar adalah B, kapan? Ataukah jawaban yang benar adalah C, siapa? Butika tunggu atensinya di kolom komentar live chat. Tetap bersama PSLCC Salatiga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kelas 1 dan 2 ceria.
Wow, cepat sekali responnya ya. Sudah banyak yang menjawab. Ada Kakak Max, siapa? Kemudian Kakak Kayla, C, siapa? Kemudian Kakak Huda, C. Kakak Huinsa, C. Kakak Serena, C. Kakak Ajeng, C. Dan Kakak Sri, C juga. Kita lihat jawabannya. Apakah jawabannya benar? Jeng, 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 jeng. Ini dia jawabannya adalah C. Siapa? Jadi adalah siapa yang sedang menyiram tanaman, itu adalah kalimat tanya yang tepat. Jadi kata tanya yang digunakan untuk melengkapi kalimat adalah kata tanya siapa. Bagus sekali atensinya. Anak-anak hebat sekali. Ternyata anak-anak betul-betul mendengarkan penjelasan dari Bu Tika dari awal hingga sekarang. Jadi anak-anak bisa menjawab semuanya dengan baik. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. Nah, ini ada gambar. Ada gambar sebuah rumah dengan kebunnya, yaitu kebun sayur. Di sana juga ada pohon. Nah, ini ada sebuah cerita. Bu Tika akan membacakan lagi sebuah cerita untuk anak-anak ya. Ini adalah halaman rumah Dayu. Dayu itu tadi temannya Siti ya. Di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Perhatikan keranjang-keranjang berisi mangga berikut. Nah, coba Bu Tika punya 2 keranjang. Ini dia keranjang mangga Dayu. Tadi pohon mangga Dayu itu kan buahnya dipetik. Kemudian ditempatkan di 2 keranjang. Tapi kira-kira kok beda ya isinya? Benar sekali, karena isinya ada yang banyak penuh, ada yang sedikit. Nah, di keranjang pertama, mangga Dayu ini beratnya adalah 5 kg setelah ditimbang. Dan mangga yang keranjang kedua, beratnya adalah 15 kg. Nah, kira-kira manakah yang lebih berat? Mangga 5 kg atau 15 kg? Benar sekali, yang berat adalah mangga 15 kg. Anak-anak hebat ternyata. Jawabannya adalah yang lebih berat adalah mangga 15 kg. Loh, lah ini apa ini Bu? Kok ada tanda begini? Ini kan yang lebih berat kan 15 kg. Kenapa tanda huruf V tapi terbalik itu ya? Kenapa ya kok ada tanda seperti itu ya? Itu kira-kira tanda apa ya anak-anak? Itu adalah tanda pembanding yang menyatakan kurang dari. Bagaimana kita membacanya? Cara membacanya begini anak-anak. 5 kg kurang dari 15 kg. Nah, seperti itu cara membacanya anak-anak. Kalau ada kurang dari, berarti ada lebih dari. Ya ada tentu. Nah, coba ini sambil kita lihat jawaban-jawaban di live chat tadi ya. Ternyata anak-anak pintar semua. Semua menjawab manakah yang lebih berat. Ternyata menjawabnya 15 kg. Pintar ya, hebat ya.
Oke, nah ini Serena menjawab tanda kurang dari. Wah, ternyata Serena sudah mempersiapkan pembelajaran sebelum kita memulai pembelajaran ini. Betul ya, ini adalah tanda kurang dari. Kemudian tanda lebih dari itu seperti apa, Bu? Contohnya. Nah, simak slide berikut. Tapi ini adalah tadi perbandingan berat benda ya. Jangan lupa. Nah, tanda untuk membandingkan ada 3 tanda. Yang pertama ini adalah tanda V, seperti V tetapi tidurnya ke kanan. Kemudian ada tanda kedua yaitu tanda sama dengan, dan ada tanda ketiga seperti V tapi tidurnya ke kiri. Tanda apa namanya itu tadi? Yang pertama yang berwarna kuning itu adalah tanda kurang dari. Kemudian tanda kedua yang berwarna hijau adalah tanda sama dengan. Dan yang terakhir tanda yang berwarna ungu itu adalah tanda lebih dari. Betul, tadi ada yang menjawab selain kurang dari, ada tanda lebih dari. Betul sekali. Jadi tidak hanya ada tanda kurang dari, tapi juga ada tanda sama dengan dan tanda lebih dari. Anak-anak semuanya hebat ternyata ya. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan tanda kurang dari atau lebih dari ini dalam soal cerita? Bagaimana cara mengaplikasikannya ya? Nah, ini ada contoh. Contoh soal apa anak-anak ini? Soal cerita, benar sekali. Nah, contohnya adalah begini. Ibu membeli 2 ikat wortel seberat 2 kilogram, sedangkan Bibi membeli 1 ikat wortel seberat 1 kilogram. Wortel siapakah yang lebih berat? Kira-kira wortel siapa ya anak-anak yang lebih berat? Apakah wortel ibu ataukah wortel Bibi? Terima kasih ya Sri dan kakak Serena ini tadi sudah beratensi. Terima kasih. Ayo coba dijawab lagi. Wortel siapakah yang lebih berat? Nah, coba benar sekali itu jawabannya. Coba kita buktikan ya. Cara menjawabnya adalah ini yang kiri adalah wortel ibu dan yang kanan adalah wortel bibi. Wortel ibu berapa? 2 kg, betul sekali. Kemudian wortel bibi berapa? 1 kilogram. Coba sebelum kita bandingkan, kita akan lihat jawaban dari live chat kita. Ada Kak Huda, jawabannya adalah ibu. Ada jawabannya ibu. Kak siapa ini kok nama akunnya adalah Bakmi Inu? Wah, bikin lapar ya ini ya. Siang-siang ada Kak Bakmi Inu ini. Terima kasih atensinya. Kemudian ada Kak Sarena menjawab ibu, ada Kak Sri menjawab ibu, dan ada Kak Huinza menjawab ibu juga. Ada Kak, siapa ini? Ada Kak Ajeng, ada Kak Max, Kak Kaila, Kak Elvi, dan Kak Ahmad juga menjawab ibu. Apakah jawabannya benar ibu? Coba kita lihat dengan membandingkan dulu. Nah, jawabannya ternyata lebih dari. Jadi kita membacanya adalah wortel ibu lebih dari wortel bibi. Nah, kalau wortel ibu lebih dari wortel bibi berarti yang banyak adalah wortel milik ibu.
Bu, tepat sekali. Ternyata anak-anak memperhatikan pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bu Tika. Hebat sekali ya. Nah, anak-anak, selain pembelajaran pada hari ini, kita juga harus bisa mempraktekannya di rumah. Jadi, bukan hanya dalam pembelajaran kita mempraktekkan membandingkan berat benda ini ya. Misalnya, kalau di rumah anak-anak ibunya punya telur. Ada telur yang 1 kilo, ada telur yang 2 kilo. Nah, ini anak-anak harus belajar juga untuk membandingkan beratnya. Manakah berat telur yang lebih berat? Atau misalnya anak-anak punya buku. Buku yang tipis dan buku yang tebal. Apakah anak-anak bisa membandingkan beratnya? Kira-kira berat yang tipis atau yang tebal? Betul sekali, pasti berat yang tebal ya. Nah, selain membandingkan dalam hal pembelajaran, anak-anak juga harus bisa mengaplikasikannya di rumah. Begitu ya anak-anak. Jadi, anak-anak bisa belajar sambil bermain kalau di rumah ya. Karena sekarang juga anak-anak masih pembelajaran dari rumah. Jadi, Bu Tika harap anak-anak bisa belajar bersama orang tua dengan giat. Tapi jangan lupa anak-anak tidak harus memaksakan orang tua untuk belajar di pagi hari. Kalau misalnya ayah atau bundanya bekerja ya nanti sore atau malam baru belajar. Boleh, tidak apa-apa. Tidak harus di pagi hari. Begitupun pembelajaran melalui live streaming YouTube ini tidak harus anak-anak lihat saat ini. Karena mungkin kalau sekarang yang lihat baru sedikit, nanti setelah pembelajaran, kalau Bapak, Ibu, atau ayah bundanya anak-anak sudah pulang, pembelajaran ini bisa dilihat kembali di YouTube PSLCC Salatiga ya. Nah, kira-kira kalau ada pembelajaran yang kurang paham, anak-anak silahkan bertanya kepada Bu Tika, boleh melalui email atau boleh melalui DM Instagram atau masih juga boleh melalui kolom komentar live chat ini. Kalau begitu, karena 2 materi kita sudah selesai tadi, kita sudah belajar tentang kalimat tanya dan tentang membandingkan berat benda. Kiranya cukup sekian dulu materi yang dapat Bu Tika sampaikan pada pembelajaran kali ini. Apabila ada materi yang belum paham, nanti bisa kita bahas lebih lanjut melalui email atau Instagram ya. Mohon maaf apabila Bu Tika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu saya kembalikan sepenuhnya kepada host Bu Katarina. Sampai jumpa anak-anak. Bu Katarina, waktu saya kembalikan kepada host. Nah, sekiranya sambil menunggu Bu Katarina untuk menutup pembelajaran hari ini, Bu Tika akan membacakan beberapa komentar yang baru saja masuk ya. Ada Kakak Max, terima kasih Bu Tika, sama-sama Kak. Ada Kakak Ahmad Asyofi, terima kasih. Safa, terima kasih Bu, sama-sama Safa. Ada Kak Elvi, terima kasih Bu Tika. Ada Kak Serena. Sama-sama Bu Tika, iya sama-sama. Sampai jumpa minggu berikutnya atau pembelajaran berikutnya ya. Kemudian Kak Kaila, ya Bu Tika, terima kasih. Sama-sama Kak Kaila. Kemudian ada Kakak Winza, terima kasih Bu. Kemudian ada Kakak Sri, terima kasih Bu Tika. Terima kasih juga sudah menonton. Ada Kak Ramadan Rizky.
Terima kasih Bu Tika, sama-sama. Kemudian ada Kak Ajeng juga. Terima kasih Bu Tika, sama-sama Kakak Ajeng. Dan Kakak Elvis Tiasih, dadah. Dadah juga. Sepertinya ketika belajar dari rumah ini sekarang, sampai jumpa untuk minggu depan dengan materi yang lebih menarik. Bapak Ibu guru yang akan mengajar dengan berbeda-beda, anak-anak akan tambah mengenal Bapak Ibu guru di seluruh tempat di Indonesia ya, mungkin di Salatiga ya sekarang ini. Betul ya. sekali Bu Intan. Lalu siswa kelas 1 ceria. Ceria. Terima kasih atensinya anak-anak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.